dan berbahagia bagi kita sekalian, khususnya bagi kedua mempelai, yaitu Saudara Jeki Rusli dan Saudari Esther Wijaya. Kita segera memulai ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Hadirin diundang waktu berdiri. Dengan hormat kami mengundang ayah mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki memasuki ruangan. Kehidupan, pengorbanan, dan pengharapan. Orang tua telah memberikan kehidupan bagi kedua mempelai, mengorbankan diri dengan mendidik dan membesarkan anak-anak mereka, untuk menjadikan anak-anak mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Dalam posisi berdiri, mari kita dengan sukacita dan bertepuk tangan kita menyambut mempelai wanita yang didampingi ayah terkasih memasuki ruang ibadah. Mari kita sambut dengan tepuk tangan.
dan bunyi duri ulengan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang benar. Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran-Nya yang hebat. Amin. Apabila di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena dengan gula yang ku rindukan, melihat Engkau Tuhanku abad. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Para hadirin dipersilakan. Selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. 我们来同心祷告。 Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Engkau sumber kehidupan dan sumber segala hal yang baik dan indah. Pagi hari ini di dalam sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan, kami boleh berkumpul, beribadah, menjadi saksi kebahagiaan sepasang saudara-saudari yang kami kasihi, Saudara Jackie Rusli dan Saudari Esther Wijaya. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang turut campur tangan mempertemukan mereka. Engkau telah merencanakan hal yang baik dan indah bagi keluarga mereka. Sebab itu, di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan pagi hari ini, kami memohon Allah Tritunggal
bersama-sama dengan kami menikmati pujian dan hormat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikutnya adalah pembacaan Alkitab yang terdapat di 1 Korintus pasal yang ke-13 sampai ayat ke-4 sampai ayat ke-7 yang berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Mari kita kembali bersama memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang berjudul Hati Kehadiran. Oleh
Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh berbahagia pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri pemberkatan pernikahan daripada saudara Jackie dan Esther. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau yang senantiasa menyertai di dalam acara pemberkatan pernikahan yang ada. Tuhan, kami mau serahkan dari awal sampai akhir untuk acara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, dan juga Tuhan yang memberkati. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap di antara kami, khususnya kepada kedua mempelai, sehingga firman ini menjadi dasar dalam kehidupan daripada mereka dan juga setiap di antara kami. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini adalah saat Yesus hadir di pernikahan Anda. Bapak Ibu, saat berbicara tentang pernikahan, saya memperhatikan ada banyak orang memulai pernikahan mereka dengan acara-acara dan juga resepsi-resepsi pernikahan yang begitu fantastik dan juga begitu megah, begitu mahalnya. Dan tentunya hal ini memberikan satu kebanggaan, kehormatan tersendiri bagi pasangan yang menikah. Tapi sayangnya banyak di antara pernikahan itu, seusai pesta pernikahan, itu akan berakhir dengan satu hal yang sangat memalukan dan tidak terhormat. Sehingga pernikahan yang tadinya dilakukan dengan begitu mewah, begitu agungnya, menjadi hal yang sia-sia bagi bahtera rumah tangga orang yang menikah. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari, perkawinan yang dilakukan di Kana di Galilea, acara pernikahan itu dilakukan secara sederhana, seperti biasanya adat istiadat masyarakat pada saat itu. Tapi ada satu yang berbeda di dalam pernikahan itu. Apa yang berbeda? Ada Yesus hadir di pernikahan itu. Ada ibu Yesus dan juga murid-murid Yesus hadir di pernikahan itu. Dan hal itu akhirnya membuat pernikahan itu menjadi berbeda dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pernikahan yang dihadiri oleh Yesus itu akan menjadi pernikahan yang luar biasa. Pernikahan yang dihadiri oleh Yesus akan menjadi pernikahan yang terhormat. Pernikahan yang dihadiri oleh Yesus akan menjadi pernikahan yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Mengapa saya mengatakan demikian?
kita kembali melihat ke dalam Alkitab apa yang terjadi saat pernikahan di Kana pada saat dihadiri oleh Yesus. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa dalam pernikahan itu mereka kekurangan anggur. Kemudian ibu Yesus itu memberitahu kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Bapak Ibu, di dalam tradisi daripada Yahudi, pernikahan itu biasanya bisa dilakukan sampai 7 hari. Dan di masa pernikahan itu biasanya pengantin itu akan mempersiapkan makanan dan juga yang paling khusus adalah anggur untuk setiap orang yang hadir dalam pernikahan. Dan anggur merupakan satu minuman di dalam pernikahan itu yang melambangkan kehormatan daripada pernikahan itu. Tapi yang menjadi masalah yang terjadi pada saat itu, di pertengahan daripada hari pernikahan dan resepsi itu, anggur mereka habis. Dan kalau mereka tidak bisa menyediakan sampai hari terakhir daripada pernikahan, apa yang terjadi? Maka kedua pengantin yang menikah itu, mereka akan dikucilkan di dalam masyarakat. Mereka akan dipandang hina di dalam kehidupan mereka sepanjang hidup pernikahan mereka. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukur pada saat itu dikatakan bahwa Yesus hadir pada pernikahan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyuruh semua pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan yang ada di sana. Dan tempayan-tempayan itu dikatakan ada 6. Biasanya tempayan itu Bapak Ibu saudara-saudari dipakai di dalam tradisi Yahudi itu untuk tamu-tamu yang akan masuk ke rumah mencuci kaki, ataupun pada saat mau makan itu untuk mencuci tangan. Dan satu tempayan itu bisa berisi air 39,5 liter, hampir 40 liter. Jadi pada saat itu ada 6 tempayan dan sudah diisi penuh dengan air. Dan ayat firman Tuhan mengatakan bahwa pada saat itu setelah diisi dengan air, maka air itu berubah menjadi anggur. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudari, saat itu anggur yang dimiliki oleh mereka, kalau saya kalkulasikan ada 237 liter. Kemudian biasanya anggur itu pada saat mau disajikan untuk orang minum, itu ditambah 3 bagian air. Dengan kata lain, kalau kita olah menjadi anggur yang bisa diberikan kepada orang lain untuk diminum, mereka mempunyai 401 liter anggur. Dan itu bisa dipakai dan mencukupi untuk pernikahan selama 3 minggu lamanya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan di sini ada satu peristiwa yang istimewa pada saat Yesus lahir. Setelah air itu menjadi anggur, maka pelayan itu mencedok anggur itu memberikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu tidak tahu anggur itu dari mana. Dan pada saat itu pemimpin pesta itu meminumnya, dan dia merasakan bahwa anggur itu begitu luar biasa. Sehingga di ayat yang ke-10 dikatakan apa oleh pemimpin pesta? Pemimpin pesta mengatakan, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dengan kata lain, pemimpin pesta ini memuji pengantin pria karena telah menyediakan anggur yang baik sampai saat itu. Biasanya orang di hari ketiga, di hari keempat, di penghujung daripada hari pesta itu sudah menyediakan anggur yang kurang baik. Tapi mereka menyediakan anggur yang kualitasnya tetap baik dan bahkan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bedanya pernikahan yang dihadiri oleh Yesus dengan pernikahan yang tidak dihadiri oleh Yesus. Kalau Yesus tidak hadir pada pernikahan itu, maka pernikahan pada hari itu akan menjadi mimpi buruk bagi mempelai yang menikah pada saat itu.
Mereka akan menjadi suami istri yang dipandang hina dan rendah di dalam masyarakat karena tidak bisa menyediakan anggur sampai akhir daripada pesta mereka. Tapi ketika Yesus hadir di pesta mereka itu, pernikahan itu menjadi satu pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang terhormat bagi mereka, pernikahan yang membawa nama baik bagi sepasang pengantin yang menikah di Kana pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya kedua mempelai, Jackie dan juga Esther, ini adalah hari pernikahan kalian. Resepsi pernikahan ini dan juga semuanya itu telah disediakan dengan baik, ya. Dan juga kalau bagi saya ini sudah sangat mewah sekali. Tapi ada satu hal yang tetap harus diingat di dalam pernikahan kalian, bahwa jangan lupa untuk mengundang Yesus hadir di dalam pernikahan ini, baik hari ini maupun selanjutnya di dalam kehidupan rumah tangga kalian, supaya pernikahan ini diberkati oleh Yesus. Kendala-kendala yang ada di dalam kehidupan pernikahan itu akan ditanggulangi oleh Yesus, dan Tuhan Yesus menolong kalian. Usaha, pekerjaan yang kalian lakukan akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Keturunan yang nanti kalian akan miliki itu akan diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga menjadi satu keluarga yang terhormat dan membawa nama baik. Hal yang kedua, Jackie dan Esther juga harus ingat, kalian juga harus menghadirkan kasih daripada Yesus di dalam kehidupan rumah tangga yang baru kalian bentuk. Dan kasih daripada Yesus itu adalah kasih agape, kasih yang telah Tuhan Yesus curahkan bagi setiap di antara kita yang percaya kepadanya di atas kayu salib. Dan kasih daripada Yesus itu adalah kasih yang tulus, kasih yang pada dasarnya tidak menuntut balas, kasih yang pada dasarnya tidak mencari kesalahan orang lain, kasih yang pada dasarnya suka mengampuni, dan kasih yang mau memaafkan dan mau menerima apa adanya satu dengan yang lainnya. Saat membangun bahtera rumah tangga pernikahan kalian, kalian harus ingat bahwa kalian itu berasal dari dua latar belakang keluarga yang berbeda, ya. Dan dua keluarga yang berbeda itu pada dasarnya mempunyai cara hidup dan juga mempunyai kebiasaan hidup tersendiri, sehingga ketika dua orang itu, ya, dari dua keluarga yang berbeda itu bersatu menjadi satu di dalam satu keluarga, nanti kalian akan melihat ada begitu banyak perbedaan di dalam kehidupan kalian, di dalam cara berpikir kalian, dan juga di dalam kebiasaan-kebiasaan kalian. Nah, di dalam hal ini maka sangat diperlukanlah kasih Yesus itu di dalam keluarga itu, sehingga bisa menerima satu dengan yang lainnya di dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau saya kasih contoh dengan benda, andai kata benda itu sendok dengan garpu adalah dua benda yang berbeda. Kalau dua benda ini, ya, pada dasarnya jangan kita paksa untuk menjadi sama seperti yang kita inginkan. Sendok nggak bisa memaksa garpu itu menjadi sendok, ya. Dan garpu itu tidak bisa memaksa sendok menjadi garpu. Ketika hal itu dipaksakan akan sangat menyakitkan. Tapi sendok dan garpu itu pada dasarnya harus ada saling menerima satu dengan yang lainnya, dengan kasih daripada Tuhan, sehingga menjadi satu keharmonisan yang baik. Dan biasanya akan sangat baik sekali dipakai untuk proses makan, ya. Sendok mempunyai fungsinya sendiri, garpu mempunyai fungsinya sendiri. Demikianlah kiranya kasih Kristus menyatukan kalian berdua, sehingga di dalam keberbedaan yang ada itu kalian bisa menerima satu dengan yang lainnya, dan terjadi satu keharmonisan yang baik di dalam bahtera rumah tangga kalian. Demikianlah Tuhan pada dasarnya menciptakan kalian, pada dasarnya adalah pasangan yang sepadan. Dikatakan firman Tuhan, sepadan itu tidak sama, sepadan itu berbeda. Tapi dikatakan sepadan itu tujuannya supaya apa? Di dalam keberbedaan
itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Proses ini tidak mudah, tapi ketika Yesus hadir di dalam rumah tangga kalian, maka kalian akan melihat bagaimana semuanya akan menjadi indah, dan Tuhan akan menolong dalam setiap kendala dan permasalahan yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kiranya seperti pasangan yang menikah di Kana di Galilea, Tuhan Yesus hadir, dan Tuhan Yesus yang menjadikan pernikahan itu menjadi pernikahan yang mulia, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan karena kehadiran daripada Yesus. Kiranya firman ini juga yang melandasi kehidupan suami istri daripada Jackie dan Esther. Mereka bisa menghadirkan Yesus setiap hari di dalam kehidupan keluarga, bahtera rumah tangga yang mereka baru bentuk, sehingga ada Tuhan yang terus menjadi kepala dalam rumah tangga ini, dan Tuhan yang pada dasarnya terus menyertai, memberkati di dalam kehidupan mereka. Kami akan mau melanjutkan akan acara pemberkatan pernikahan ini. Tuhan terus yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan kedua mempelai untuk maju ke depan altar. Saudara-saudara yang kekasih, kita berhimpun di sini sekarang ini di hadirat Allah dan di hadapan para saksi untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan ini dalam pernikahan yang suci. Hal ini adalah satu masa yang mulia di dalam kehidupan yang dibentuk oleh Allah sendiri untuk menyatakan kepada kita persekutuan ajaib yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci, di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati-hati serta takut akan Tuhan. Di masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang ini di hadapan Tuhan untuk dipertemukan. Saya akan berkata kepada kedua calon mempelai, saya meminta serta mengingatkan kamu berdua yang berdiri di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang bahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan. Dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah yang hikmat ini tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Saya akan bertanya kepada calon mempelai laki-laki, Jackie Rusli, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat,
susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya Dia saja selama kamu berdua hidup? Jika ya, jawab, saya mau, Tuhan menolongku. Saya mau, Tuhan menolong. Saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Esther Wijaya, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu? Hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci. Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain serta memegang teguh hanya Dia saja selama kamu berdua hidup? Jika ya, jawab, saya mau, Tuhan menolongku. Saya mau, Tuhan menolongku. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Pada saat ini, mempelai laki-laki akan bersumpah dalam janji nikah kepada mempelai wanita. Saya, J.P. Rusli, menerima engkau, Esther Wijaya, menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat. Saya tetap mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita. Sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah, demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Pada saat ini, mempelai wanita akan membentangkan janji nikahnya kepada mempelai laki-laki. Saya, Esther Wijaya, menerima engkau, J.P. Rusli, menjadi suamiku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup, hingga ajal menceraikan kita, sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Cincin ini adalah suatu benda yang lahir dan yang nampak sebagai tanda hal karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dan perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gereja dari Yesus Kristus Tuhan kita. Diserongin dikit tangannya supaya kelihatan di kamera. Sebagai tanda dan jaminan Dari sumpah yang telah diperbuat dari sumpah yang telah diperbuat dengan cincin ini, dengan cincin ini, saya nikah dengan engkau saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku sehingga engkau menjadi istriku di dalam nama Allah Bapa, Anak, Anak dan Roh Kudus.
tanda dan keamanan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita. Dengan cincin ini saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi suamiku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga Dia yang menyerahkannya dan Dia yang memakainya dapat tinggal di dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, Pencipta dan Pelindung dari segala manusia, Pemberi dari segala anugerah rohani, Pencipta dari hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini, yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh kepada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna, dan hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama dengan yang lain. Demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dengan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi persinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Jackie Rusli dan Esther Wijaya telah seia sekata untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab itu barang siapa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya memberkati dan memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang pemurah dengan anugerah-Nya kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dunia yang baru kamu akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jackie Rusli dan Esther Wijaya telah resmi menjadi suami istri dan telah diberkati di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini Jackie akan membuka cadar ya, dan memberikan wedding kiss. Silakan. Mari kita bertepuk tangan. Malu-malu ya. Baik ya, Tuhan memberkati dan selamat ya. Sekarang ini mereka berdua akan menyalakan lilin.
Allah telah memberikan kehidupan bagi mereka. Dan sekarang ini mereka bukan lagi berdua, tetapi satu di dalam kasih Kristus, satu iman dan satu pengharapan. Sebagai lambang penyatuan mereka di dalam Tuhan, mereka akan menyalakan lilin bersama. Saya selaku Gembala Sidang Gereja Metodis Indonesia Jemaat Mu'en, hari ini tanggal 22 Februari 2022 menyatakan bahwa Saudara Jackie Rusli dan Saudari Esther Wijaya telah resmi menjadi suami istri di dalam Tuhan. Marilah kita sama-sama berdiri menyambutnya dengan penuh sukacita. Ya, sekarang tiba pada penandatanganan surat nikah. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam penandatanganan surat nikah. Saya mempersilakan kepada kedua orang tua daripada Jackie, Bapak Taslim dan Ibu Seli, untuk berdiri di sana dulu. Kemudian saya persilakan orang tua daripada Esther Wijaya, Bapak Viva dan juga Ibu Lo Moju. Kemudian yang mewakili saksi daripada pihak pria, yang mewakili saksi daripada pihak wanita, Oke, sekarang persilakan dari pihak laki-laki Jackie Rusli untuk menandatangani surat nikah. Orang tua mempelai laki-laki Bapak Taslim dan Ibu Seli. Dari pihak perempuan, ya. Sekarang saksi dari mempelai pria. Ya. Saksi dari mempelai wanita. Tulis namanya ya Bu ya.
mewakili majelis dari GMI MUN, Ibu Sumina untuk menyerahkan Alkitab kepada kedua mempelai. Para saksi silakan duduk ya. Para saksi silakan duduk. Orang ibu kamu kemari kita. Kemari. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini sampailah waktunya untuk kedua mempelai mengungkapkan terima kasih kepada kedua orang tua mereka ya. Hadirin boleh silakan duduk ya. Mungkin 5 tamu boleh ambilkan dulu. Saya persilakan kepada mempelai laki-laki terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada Papa dan Mama sebagai ungkapan terima kasih. Satu orang satu kan Pak? Pak, Ma, terima kasih sudah membesarkan Diki. Mungkin Diki banyak merepotkan dari dulu, minta maaf juga untuk mungkin ada membuat papa mama kesel atau apa. Semoga Diki sama Esther ini bisa membawa papa mama bisa setia sampai akhir pernikahan. Terima kasih ya Pak Ma untuk sudah membesarkan Diki sama sahabat kami. Sama-sama kasih, sama-sama terimanya Pak. Oke. Belum papa mamanya jadi. Belum papa mamanya. Salam Esther, salam papa mama. Oke. Ya, ada ke sana ya. Sekarang ini mempelai wanita akan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua mereka. Mama, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan aku. Terima kasih untuk Mama sudah melahirkan temanku, dan untuk Papa sudah bekerja keras untuk mengharapkan aku juga dari kecil sampai aku besar. Terima kasih untuk Papa Mama udah sekolah aku dari TK sampai kuliah. Dan aku meminta maaf juga kalau misalkan ya pasti banyak aku berbuat salah dari kecil sampai aku dewasa. Aku mohon maaf. Aku berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan hari ini aku dan Ko Jeki menikah. Bersyukur juga untuk Papa dan Mama sudah kasih contoh teladan bagaimana cara berumah tangga. Kami berharap supaya kami dalam kami membangun rumah tangga bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang berkenan, dan bisa belajar juga dari contoh Papa dan Mama yang setia seperti. Jadi terima kasih untuk Papa dan Mama. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pegang, pegang ya. Oke. Ya, peluk papa mamanya. Salam papa mamanya ya. Balik ke posisi awal ya, balik ke posisi awal. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat ini
kedua mempelai akan mengucapkan ucapan terima kasih daripada mereka kepada setiap hadirin yang ada. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu beserta tamu undangan sekalian. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan kami anugerah kehidupan sampai awal tahun 2022 ini. Terutama hari pernikahan kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Masa pandemi bukanlah hal yang mudah bagi kami semua. Tapi puji syukur Tuhan Yesus tak pernah berhenti menguatkan dan memeliharakan. Kami juga berterima kasih kepada Pendeta Budianto yang telah hadir memberkati pernikahan kami, dan Pendeta Yeti yang sudah mendoakan kami. Semoga sehat selalu dalam lindungan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang paling membuat kami bergembira adalah kehadiran para tamu undangan di acara pernikahan kami. Kami sangat menghargai Bapak Ibu sekalian karena telah menyempatkan diri dihadir di masa pandemi ini. Terima kasih juga untuk doa dan harapan yang diberikan untuk kami. Demikianlah ucapan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Baik, para hadirin diundang untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan pagi menjelang siang hari ini. Mari kita bernyanyi pujian yang ketiga, Give Thanks. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
Kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yesi. Omen Landing Show, saya juga cukup. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 因我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵保惠师的交织与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Bapa yang di surga serta putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Boleh sekali lagi tepuk tangan dari kita semuanya. Terus saja. Sampai ke bawah. Oke. Boleh berikan kecupan untuk istri tercinta. Wow, manis sekali. Ya, itu kecupan untuk orang pacaran nih. Nah, boleh sekali lagi. Oke, sekali lagi boleh. Boleh berikan tepuk tangan. Ya, maka hadirin sekalian, di depan sini saya umumkan kepada Anda semua, inilah dia, Tuan dan Nyonya Jackie. Thank you.